factor IF-nya. Kalau semakin tinggi berarti jurnal itu semakin bagus gitu ya. Yang ketiga yang sangat penting lagi di ini Bapak Ibu ya, cek volume terbitannya. Kadang-kadang itu jurnal, khususnya jurnal internasional begitu ya, dalam 1 bulan itu terbit 15 artikel, bulan berikutnya terbit 15 artikel, bulan berikutnya terbit, selalu terbit kayak gitu. Wah, itu hati-hati Bapak Ibu ya. Karena yang namanya jurnal yang bagus itu ada proses yang namanya peer review. Ada proses review. Lah, kalau ini setiap bulan kok terbit sampai 20 artikel, bulan berikutnya terbit lagi, ya itu udah pasti jurnal itu abal. Jangan di jurnal kayak gitu Ibu dan Bapak ya. Nah, ini penting untuk mahasiswa S3 maupun S2 ini. Nanti ketika Bapak Ibu buru-buru lulus nih, gitu ya, kita diiming-imingi dengan ya udah bayar sekian langsung terbit. Nah, cek dulu. Kita sebagai orang cendekiawan gitu, orang akademisi harus kritis terhadap informasi-informasi tersebut. Nah, kita coba sowan ke homepage-nya, ke jurnal itu, coba volume terbitannya. Biasanya jurnal-jurnal yang bagus itu biasanya setahun bisa 3 kali atau 4 kali begitu ya, 4 kali terbitan. Nah, setiap terbitannya nggak akan banyak-banyak, maksimal 10 gitu ya. Nggak mungkin setiap bulan itu sampai 20 artikel, 20 artikel. Kalau seperti itu, sudah Bapak Ibu sudah harus punya sensor gitu. Wah, ini diwarni nih. Jurnal ini perlu diwaspadai begitu ya, perlu diwaspadai. Nah, yang selanjutnya adalah cek reviewernya. Ya, apakah memang tentu kan masing-masing bidang kajian itu punya suhu lah. Misalnya kalau misalnya di pendidikan saya di saya itu Bapak Ibu STEM education, tentu saya tahu riset-riset atau review-review di bidang STEM education itu siapa saja gitu ya. Nah, tentu Bapak Ibu juga tahu misalnya di bidang Ibu dan Bapak yang biasanya reviewer untuk topik-topik ini itu siapa saja, itu sudah pasti secara tidak langsung Bapak Ibu akan lihat biografinya. Nah, kemudian cek keberadaannya di beberapa website pengindeks jurnal. Kalau biasanya jurnal-jurnal yang bereputasi, Ibu dan Bapak ya, itu terindeks oleh Scopus, Easy Thomson, Thomson and Reuters, ataupun Web of Sciences. Jadi nanti ketika Bapak Ibu melihat jurnal begitu ya, cek dulu apakah jurnal ini terindeks Scopus, apakah Web of Sciences, atau Easy Thomson, atau Thomson and Reuters. Nah, itu perlu dicek. Kalau memang semuanya ini menjadi Bapak Ibu pertimbangkan, barulah Bapak Ibu bisa memutuskan jurnal ini bagus apapun tidak. Nah, ini sering kali saya ingatkan. Soalnya apa Bapak Ibu? Jangan sampai Bapak Ibu nanti tertipu. Sayang-sayang gitu ya. Kita udah susah-susah nulis, bayar mahal, ternyata jurnalnya jurnal predatory. Itu rugi 2 kali Bapak Ibu ya. Maka Bapak Ibu ini selalu saya ingatkan ketika saya menyampaikan materi tentang karya tulis ini ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, kita maju pada swasunting karya ilmiah. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, kalau kita bedah secara anatomi, kayak manusia saja atau hewan gitu ya, ternyata artikel itu kalau dibedah anatominya, gitu ya, setidaknya Ibu dan Bapak, artikel itu mengandung beberapa hal berikut ini. Yang pertama, apa Bapak Ibu? Judul, ya, pasti ada yang namanya artikel itu pasti ada judul, ya. Yang kedua adalah baris kepemilikan penulis. Nah, penulis biasanya di penulis juga ada email maupun instansinya masing-masing. Kemudian yang ketiga ada abstrak. Ya, kita kenali satu persatu nih. Ada abstrak, kemudian ada kata kunci, keywords. Yang selanjutnya adalah isi atau tubuh teks. Nah, isi tubuh teks itu nanti kita bisa bagi mulai dari introduction atau pendahuluan, literatur review, metode,
result and discussion, sampai conclusion. Dan persantunan. Persantunan itu biasanya untuk misalnya saya risetnya dibiayai oleh Kemdikbud begitu ya. Biasanya di situ ada tulisan yang menyatakan riset ini dibiayai oleh Kemdikbud dengan nomor kontrak sekian sekian sekian. Ucapan terima kasih lah. Kemudian ada referensi atau bibliografi, dan yang terakhir ada lampiran. Mungkin ada beberapa lampiran yang di jurnal itu tidak disebutkan, tetapi secara umum Ibu dan Bapak, yang namanya artikel ilmiah itu wajib hukumnya ada ini. Gitu ya. Jadi ini cara mengenali artikel ilmiah. Nah, next. Yang pertama, judul. Bagaimana menulis judul? Ibu dan Bapak, biasanya kita sering menulis judul itu yang berbau judul penelitian. Hindari yang berbau judul penelitian. Jadi, yang namanya menulis judul itu yang eye-catching, ya. Menjadi daya tarik sendiri. Seperti kalau kita melihat sesuatu yang indah-indah itu tertarik, begitu ya. Sama halnya dengan pembaca, gitu. Reader, kita sebagai pembaca, ketika kita melihat judul itu sangat menarik, tentu kita meningkatkan antusiasme ataupun minat kita terhadap judul yang akan kita baca, artikel yang kita baca. Maka Ibu dan Bapak, misalnya nih, biasanya penelitian kita itu penerapan model X terhadap kemampuan berpikir siswa sekolah dasar di SDN sekian Bogor gitu ya. Jangan dimasukkan itu semua Bapak Ibu. Itu adalah judul yang berbau penelitian, jangan. Nah, ini yang kedua. Ini sering juga dilakukan ini. Jangan terlalu mudah menggunakan studi kasus jika memang bukan kasus. Judulnya implementasi model, tetapi di situ studi kasus. Bukan kasus kok. Ya Bapak Ibu ya, jika memang risetnya itu bukan kasus, jangan terlalu mudah menggunakan frase ini, studi kasus. Apa kasusnya? Kasus apa gitu ya. Kalau memang benar kasus, ya bolehlah kita menggunakan studi kasus. Kalau memang itu bukan kasus, ya jangan dituliskan case study atau studi kasus. Oke. Itu yang kedua adalah menulis judul. Yang ketiga, jangan cantumkan lokasi penelitian. Ini seringkali dalam menulis judul itu biasanya kita nggak sadar, ya. Kita menulis lokasi penelitian kita. Jangan Bapak Ibu ya. Jadi jangan cantumkan lokasi penelitian jika lokasi itu hanya sekedar lokasi saja gitu ya. Karena akan sangat membatasi implikasi dari riset kita. Tuh ya. Ini yang sering juga dilakukan. Yang terakhir, biasanya Ibu dan Bapak, saya tanya dulu, Bapak Ibu menulis judul artikel itu di awal atau di akhir? Jujur. Di awal. Di awal gitu ya. Di awal, makanya kadang judulnya kemana, isinya kemana, begitu kan? Jadi Ibu dan Bapak, teknik menulis judul itu adalah sangat dianjurkan ya, agar Bapak Ibu menyiapkan judul setelah keseluruhan artikel atau tulisan Ibu Bapak itu sudah selesai, Bapak Ibu susun. Ya. Ini yang seringkali kita lakukan, biasanya nulis judul di awal sehingga nggak nyambung antara judul dengan isinya. Gitu kan ya. Nah, judul itu kan kayak penamaan toh Bapak Ibu, bangunan yang dinamai gitu kan ya, bangunannya beres baru dinamakan gitu kan. Jangan sampai nanti judulnya kemana, isinya kemana, itu yang sering terjadi. Maka ada 4 hal Bapak Ibu yang setidaknya Bapak Ibu lakukan gitu ya dalam menulis sebuah judul artikel ilmiah gitu ya. Nah ini contoh Bapak Ibu ya, contoh judul-judul artikel yang memang judul baik ya, School Based Management Development and Partnership Evidence from Indonesia. Nah ini kan judul-judul yang tidak berbau research begitu ya Bapak Ibu ya. School Management, Culture of Teaching and Student Outcome. Nah, atau Management of Social Network in Educational. Different location or different map, investigating character school teacher professional identity. Jadi coba lihat Bapak Ibu ya. Jadi judul-judulnya, judul-judul seperti inilah yang biasanya memang
publisher itu tertarik untuk menerima tulisan kita. Nah, oke. Yang kedua, Bapak Ibu kalau kecepatan bilang ya, setelah judul, biasanya di dalam artikel ilmiah itu kita menuliskan afiliasi atau baris kepemilikan. Nah, dalam menuliskan baris kepemilikan ini diharapkan tanpa gelar akademik, meskipun jabatan Bapak Ibu profesor, doktor misalnya, bla 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 bla, engineering, AKUT, APC dan lain sebagainya, panjang kali lebar gitu ya, nggak perlu dituliskan di dalam menulis artikel ilmiah. Misalnya jabatan Bapak Ibu itu komisaris gitu ya, nggak perlu dijabatkan di dalam tulisan. Kemudian alamat pos lengkap lembaga tempat kegiatan pemerintahan sebagai pemegang hak kepemilikan atas tulisan. Ya, kita gitu ya, selain menuliskan nama tadi, kita juga harus menuliskan alamat korespondensi secara lengkap gitu ya. Dan ini yang penting Bapak Ibu ya, kita harus memastikan semua yang tercantum mau bertanggung jawab atas isi artikel. Nah, untuk penulis yang berstatus mahasiswa, Bapak Ibu mahasiswa kan? Mahasiswa nggak Bapak Ibu? Ya. Bisa. Alamat pertama yang harus ditulis adalah nama perguruan tinggi tempat studi Ibu dan Bapak, ya, bukan tempat kerja Ibu dan Bapak, gitu ya. Kecuali nanti kalau Bapak Ibu sudah lulus, ya, boleh, kayak gitu. Kemudian jangan menyikat nama belakang agar tidak menyulitkan pengajuan oleh peneliti lain, karena nama belakang inilah yang disitasi Bapak Ibu ya, sehingga jangan sampai menyingkat nama belakang dari Ibu dan Bapak. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Contoh ini apa Bapak Ibu? Judul. Terus ini apa ini? Kepemilikan. Penulis ya, atau baris Kepemilikan. Iya, yang ini korespondensi. Gitu ya, contoh, Center of Clinical Research Southern Illinois University, bla 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 bla. Itu lengkap ya Bapak Ibu ya. Nah, lengkap sekali nih untuk menuliskan baris kepemilikan. Oke, itu di baris kepemilikan. Selanjutnya, abstrak. Ya. Abstrak idealnya mengandung masalah atau urgensi ataupun tujuan penelitian. Satu, ya, kata kuncinya ya Bapak Ibu ya. Harus ada urgensi dan atau tujuan. Yang kedua, menunjukkan pendekatan atau metode yang dipakai untuk memecahkan masalah. Berarti harus ada apa Bapak Ibu dalam abstrak? Selain ide pokok, selain tujuan, harus ada apa? Metode penelitian. Metode penelitian, ya. Yang selanjutnya menyuguhkan temuan penting serta simpulan yang dicapai. Temuan ya Bapak Ibu ya. Apa bedanya temuan dengan hasil penelitian? Cok, ada yang mau berpendapat? Apa bedanya temuan dengan hasil penelitian? Temuan ditemukan secara langsung, Pak. Hasil penelitian berdasarkan tujuan mungkin, Pak? Iya. Apa? Secara tepatnya apa? Temuan itu apa? Temuan itu hal-hal yang ditemukan selama melakukan penelitian. Iya. Hasil akhir itu hasil. Hal-hal yang temukan secara spesifik. Betul. Spesifik dari riset kita. Itu kemudian kesimpulan dari apa yang kita capai. Dan lebih bagus lagi jika di dalam abstrak itu perlu dilengkapi dengan implikasi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu hal-hal yang sangat penting dalam menulis artikel penelitian. Oke. Kita lanjutkan. Jadi, saya ulangi lagi tadi, abstrak mengandung apa Bapak Ibu? Urgensi, tujuan, metode, temuan, simpulan, dan implikasi ya. Itu ya Bapak Ibu ya.
biasanya dituliskan maksimal 200 kata. Itu yang maksimal. Tapi beberapa jurnal itu ada yang berbeda. Ada yang lebih, ada yang 150, ada yang 300, ataupun yang lain itu tergantung dari jurnalnya. Nah, ini ya contoh Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini contoh abstrak yang baik ya Bapak Ibu ya. Ada urgensi, ada metode, ini kan, by using a natural field experiment to randomize, bla 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 bla, we find that, nah temuan, gitu kan, ini temuan nih sampai ini, ini implikasi, gitu ya. Nah itu contoh abstrak. Nah, yang selanjutnya setelah menulis abstrak kita biasanya menulis apa Bapak Ibu? Kata kunci. atau keyword. Nah, apa itu keyword? Keyword adalah sepilihan kata-kata yang bermakna dari sebuah dokumen yang dapat dipakai untuk mengindeks kandungan isinya. Apakah keyword itu harus sama dengan apa yang ada di judul? Tidak. Tidak. Iya. Ya. Keyword itu sebenarnya dipilih sebagai alat gitu ya, sebagai alat penelusur. Misal, kalau saya mencari tentang kata stem itu berarti nanti munculnya artikel-artikel terkait dengan STEM gitu ya, ataupun yang lain. Oke, yang kedua, dalam menuliskan keyword itu keyword yang harus kita tulis sebaiknya mampu mencerminkan konsep yang terkandung di dalam naskah. Ya. Jadi tidak harus di judul, tetapi keyword atau kata kunci yang kita tuliskan itu merupakan pemaknaan apa yang ada di dalam naskah kita. Gitu ya. Yang ketiga, kata kunci itu tidak selalu berupa kata tunggal. Bisa juga berupa frase ataupun yang lain. Kata kunci bukan kata biasa, tetapi biasanya istilah gitu ya. Dan penulisannya itu berdasarkan abjad. Urutannya itu berdasarkan abjad Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah cara-cara yang bisa kita gunakan dalam menulis keyword atau kata kunci. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan Bapak Ibu terkait judul, kemudian apa tadi? Baris kepemilikan, abstrak sampai ke keyword. Silakan kalau ada yang bertanyakan. Sambil jalan aja kita. Saya Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Kalau untuk hasil penelitian itu harus berdasarkan penelitian Pak. Baik, hasil penelitian ya iya Pak. Harus berdasarkan hasil penelitian kita kecuali artikel yang kita tulis itu merupakan artikel systematic literature review. Ya. Atau analisis. Nah, kalau misalnya artikel yang kita tulis ini sebuah artikel yang tujuannya untuk melakukan systematic literature review, berarti hasil riset itu merupakan hasil riset yang sudah kita analisis, hasil riset orang lain yang sudah kita analisis. Tetapi kalau memang artikel yang kita tulis itu berupa research article atau original artikel, maka hasil penelitian atau temuan penelitian yang kita masukkan di dalam abstrak itu mestinya adalah temuan spesifik yang memang kita temukan di dalam riset kita. Begitu. Jadi pakai data sekunder bisa Pak ya? Bisa, asal itu temuan kita. Nggak ada masalah. Iya, makasih Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, mangga, silakan. Untuk pembuatan artikel itu apakah hanya satu orang atau dibatasi beberapa orang gitu, Pak? Penulisnya begitu, Bu? Iya, Ya. Pak. Untuk
penulis sebaiknya ya lebih dari satu orang, Bu. Ya, makanya kan kalau kita sebagai mahasiswa itu mencantumkan nama pembimbing ataupun orang-orang yang berkontribusi di dalam riset ataupun penulisan artikel ini. Begitu, Bu ya. Kalau saya misalnya begitu ya kan, saya riset itu melibatkan teman dosen, mahasiswa S1, mahasiswa S2, S3 itu satu kampung saya masukkan semua, Bu. Karena memang mereka berkontribusi gitu ya. Bahkan ada satu artikel saya itu penulisnya sekitar 7 sampai 8 orang karena memang mereka berkontribusi terhadap terbitnya artikel ini, Bu. Itu nggak masalah. Jadi nggak ada Jadi batasan. jadi Untuk tidak ada batasan mungkin ya, Iya, Pak. Makasih, Pak. iya. Ada lagi Bu dan Bapak? Silakan. Jadi Pak, kalaupun penulisnya satu orang, tetapi orang-orang yang berkontribusi lebih baik dimasukkan gitu intinya Pak ya. Betul, betul, betul. So, ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Izin tanya, Pak Didit, itu maaf di chat room itu ada tulisan untuk batasan waktu penelitian 2023 boleh nggak ditulis tahun 2024 atau adakah batasan waktu maksimal Gimana nih Bu? di chat Untuk room? apa kita yang dapat tulisan sebagai itu ada. Oh, maksudnya penelitiannya dilakukan tahun 2023, tetapi baru ditulis 2024. Nggak masalah kalau memang tulisan itu belum pernah dipublikasikan ke jurnal ataupun publikasi-publikasi yang lain. Jadi nggak masalah. Misalnya kita riset tahun 2020 begitu ya. Tapi riset itu tidak belum pernah kita publikasikan. Ya, nggak ada masalah. Kecuali kalau memang riset itu sudah pernah kita publikasikan, terus kita publikasikan ke tempat lain, itu redundant, nggak boleh Bapak Ibu ya. Makanya di dalam jurnal-jurnal itu biasanya ada syarat yang dipenuhi. Biasanya ada persyaratannya itu artikel yang Bapak Ibu akan sampaikan itu dinyatakan belum pernah diterbitkan di publikasi apapun. Nah, itu biasanya selalu kita ditanya seperti itu. Jadi nggak masalah, Bu. Kalau memang itu menjadi temuan atau hasil riset itu belum pernah dipublikasikan, nggak ada masalah. Gitu. Lebih dari 1 tahun pun gitu Pak. Iya, nggak ada masalah. Asal tadi ya, asal belum pernah dipublikasikan ke jurnal manapun. Begitu. Bu Eka Wulandari sudah puas? terima kasih Bapak atas jawabannya. Cuman agak sedikit penasaran seperti ini. Berarti untuk publikasi yang dimaksud di sini adalah di-up di jurnal-jurnal tertentu seperti itu ya Pak ya. Kalau hanya sekedar Maaf nih, Pak, contoh, jadi nggak ada eh, luarsa Pak. Ya Bu Eka, mohon dilanjutkan Bu Eka. oke. Tadi soalnya ada suara-suara, mohon maaf. Saya ulangi lagi Pak Punten. Berarti di sini kalau misalnya yang dimaksud di sini adalah selama belum dipublikasikan. Kalau tertulis atau sudah pernah dituliskan, saya iseng-iseng nih buat ala-ala PTK misalnya, tapi belum pernah di-up ke jurnal. Apakah memungkinkan nih nanti suatu ketika, meskipun itu dari tahun sebelumnya, tidak ada batasan waktu maksimal ya Pak ya berarti ya? Asal belum pernah dipublikasikan, so must go on, Bu. Oke, terima kasih Bapak. Satu lagi Pak, tadi kan untuk yang pihak terkait nggak masalah kalau kita tuliskan banyak, tapi di beberapa yang saya temui kadang-kadang ada nilainya nih. Contoh untuk peserta yang terkait dengan penulisan, hanya yang penulisan yang paling awal poinnya tertinggi. Penulisan kedua dan ketiga baru ada poin yang lebih kecil lagi. Misalnya waktu saya PPG dulu. Apakah itu nanti juga akan berpengaruh seperti itu apa enggak, Pak? Ya, kalau misalnya itu kan tergantung tujuan Ibu. Kalau memang digunakan untuk angka kredit gitu ya, biasanya kan penulis pertama 60% gitu ya, Bu Bayu ya. Betul. Hanya 49. Tapi kalau untuk syarat publikasi dan sebagainya nggak ada masalah, Bu. Itu kan untuk persyaratan loh, persyaratan untuk naik jabatan ataupun kita ya sedang mengikuti PPG. Kalau di PPG kan saya menilai juga, Bu, di portofolionya itu jika penulis pertama dapatnya 60%, penulis kedua itu 40% dan lain sebagainya. Begitu. Jadi untuk kelulusan ada masalah sebenarnya. Itu untuk dalam hal untuk pengajuan angka kumulatif tadi loh, Bu, angka kredit. Kalau itu iya ada aturannya di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri sih nggak ada. Di Indonesia saja yang ada kayak gitu. Begitu, Bu. Baik, Pak.
Terima kasih atas jawabannya. Ya. Tadi ada bapak-bapak yang nanya, ya expirednya Silakan. kapan gitu hasil penelitian Pak Didit? Silakan Pak. Iya, menambahkan Pak. Mm-mm. Jadi kalau gitu tidak ada istilah kadaluarsa ya untuk misalnya fenomena sosial itu Pak. Ya nggak ada Pak, asal ya namanya hasil riset itu nggak ada kadaluarsa ya Pak ya, yang nggak ada mungkin tulisan kita nggak up to date gitu aja, Iya, ada riset nggak up to date mungkin aja gitu betul kebaruannya kali ya Pak Didit ya. ya, kebaruan Iya. sih teman tulisannya Soalnya nggak kaitannya dengan ini Pak. Misalnya kalau peristiwa itu 10 tahun lalu, kalau saya kan di ilmu hukum nih Pak, sehingga kalau misalnya merujuk ke 10 tahun lalu berarti undang-undangnya, peraturannya itu yang lalu gitu, tidak bisa diterapkan yang baru gitu Pak. iya sih kalau seperti itu, makanya kan ya tergantung paradigma risetnya ya Pak Ibu ya. Kalau risetnya kita riset sejarah kan ada kan historical research Bapak Ibu ya. Ya tentu ya itu ya memang kajiannya masa lalu kok gitu ya. Atau misalnya di dalam metode pelitanya itu case study, studi kasus ya. Kasusnya memang misalnya kasus HAM misalnya beberapa tahun yang lalu misalnya, atau kasus pembunuhan yang beberapa tahun lalu yang belum keungkap ya nggak masalah. Justru dengan adanya artikel itu kita menemukan sebuah metode yang memang belum pernah dilakukan gitu kan. Ya itu nggak masalah Pak. Itu kan bermasalah tentang kajian saja Pak. Tapi di dalam artikel itu kan sebenarnya bukan itunya, tetapi metode yang kita tawarkan itu kekinian tidak. Bisa jadi gitu. Kasusnya lama, tetapi metode yang kita gunakan itu metode baru, yaitu kekinian juga. Makanya kan di dalam originalitas sebuah riset itu dibedakan menjadi dua kalau menurut saya. Nanti Prof. Ari mungkin yang lebih paham tuh. Originalitas sebuah penelitian itu ada dua, Pak. Kalau nggak di masalahnya ataupun di metodenya. Maksudnya masalahnya begini. Riset kita dianggap orisinal jika masalah itu belum pernah diteliti orang lain. Clear. Itu orisinal. Atau yang kedua, masalahnya sama, tetapi kita menggunakan metode atau pendekatan yang berbeda. Nah, itu orisinal juga, kekinian juga. Jadi nanti Bapak Ibu yang bisa mengevaluasi terhadap riset Ibu dan Bapak, gitu ya. Oh, ini masalahnya banyak nih, gitu ya. Masalah money laundry itu banyak, gitu kan, umum. Tetapi kita menggunakan metode pemecahan yang berbeda. Nah, itu berarti kekinian, gitu ya. Ataupun masalah ini lama, tapi belum pernah diteliti orang lain, gitu ya. Belum pernah peneliti satu yang meneliti masalah tersebut. Nah, itu juga kekinian, Pak. Maka yang tahu itu kan ke bidang Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Sehingga penting bagi Bapak Ibu di dalam menulis sebuah pendahuluan di artikel itu ada namanya state of the art. Nah, di dalam state of the art itu bagaimana perspektif peneliti menuliskan sebuah kajian tentang risetnya. Apa yang membedakan riset dia dengan riset yang orang lain lakukan. Gitu, Pak. Nah, itulah nanti pentingnya menulis state of the art. Begitu Pak Iman. Pak Iman ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Nggak cukup Mungkin untuk Pak menambahkan sedikit Pak Didit, Silakan. Sewu, Bapak Iman, ini dari program studi ilmu hukum ya Pak ya? Iya Bu. Nanti boleh dibaca-baca ya Pak ya. Itu ada disertasinya Bapak Dr. Iwan Darmawan. Itu tentang Mojopahit. Jadi kerajaannya sudah berapa abad yang lalu, tapi masih tetap bisa dijadikan topik penelitian. Monggo Bapak nanti ya Pak. Iya Bu, siap, terima kasih. Izin bertanya, Silakan Bapak. masih ada? Silakan. Izin Pak, Ya, silakan. Pak siapa? Pak Septo, kelas A. Silakan, Pak. Silakan Bapak. Ini kalau seandainya kita membuat artikel, tapi sumbernya kita hanya dari beberapa surat kabar yang kita kumpulkan, terus kita olah, terus kita cari gitu permasalahan-permasalahannya, kalau itu bisa mempengaruhi nggak untuk nilai artikel itu sendiri? Bapak dari prodi apa nih?
Sorry, Ya, prodi ilmu hukum. Nggak masalah, Pak. Sebenarnya kan yang namanya penelitian itu Ya. terkait dengan data ya, Pak ya. Data itu bisa berasal dari seperti ini, gitu kan. Bisa analisis dokumen, bisa observasi langsung, bisa kita dapatkan data itu dari pengamatan di lab seperti bidangnya Prof. Ayu begitu ya. Kalau orang hukum ya, ataupun orang sosial biasanya itu kan analisis dokumen, Pak. Namanya text analysis gitu kan. Jadi nggak masalah, Pak. Nggak ada masalah, Pak. Jadi yang terpenting adalah bagaimana Bapak nanti menyajikan data yang Bapak dapatkan itu secara ilmiah, itu saja. Pendekatannya ilmiah dan dapat diterima secara keilmuan, khususnya di bidang keilmuan Bapak. Itu clear, Pak, secara keilmuan. Kan ada riset itu khususnya orang-orang bahasa, biasanya orang-orang sastra itu namanya text analysis atau analisis teks gitu ya. Orang-orang sastra itu datanya apa, Bapak Ibu? Ya teks-teks sastra ini dianalisis gitu kan. Itu nggak masalah. Bahkan bidang sastranya itu kan 10 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Tapi itu menjadi sebuah hal yang ilmiah jika pendekatan-pendekatan metode-metode yang digunakan itu menggunakan metode saintifik atau memenuhi kaidah ilmiah tadi. Jadi gas, Pak, Pak Septo. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Saya pikir karena sumber dari beberapa bermacam sumber hanya dari media-media nanti mempengaruhi nilai. Halnya seperti itu, Pak. Jadi terima kasih Pak. Kalau memang demikian. Baik. Bisa dilanjut nih, Bayu? Monggo, silakan Bapak. Oke. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang wah ini nanti kalau disampaikan semua nanti nggak ada pelatihan gitu ya. Nanti sekilas-sekilas saja gitu ya Bapak Ibu ya. Betul sekali, betul. Ini hanya kulitnya saja Bapak Ibu ya. Nanti kita kalau Bapak Ibu tertarik kita buat pelatihan lagi lah di pasar. Oke, tadi kita sudah membahas judul, abstrak, dan keyword. Sekarang kita membahas tentang wah ini bagian isi di dalam artikel ilmiah. Di dalam artikel ilmiah Bapak Ibu, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yang namanya artikel ilmiah itu pasti ada yang namanya pendahuluan atau introduction ya. Kemudian ada metode atau metode, result and discussion atau hasil dan pembahasan, kesimpulan, acknowledgement dan referensi. Sekarang bagaimana nulis pendahuluan ya Bapak Ibu bisa menggunakan teknik ini Bapak Ibu ya. Menulis pendahuluan itu diawali dengan teknik 3 paragraf. Ini yang selalu saya lakukan Bapak Ibu ya. Oke. Menulis pendahuluan itu sebaiknya kita awali dengan hal yang umum diketahui dari permasalahan di bidang riset kita. Ya, tentu Bapak Ibu yang tahu sendiri ya. Urgensi dari riset kita itu apa? Ya, kalau membahas tentang stunting ya berarti mengapa stunting perlu diteliti gitu kan? Yang kedua, kita mesti harus memberikan deskripsi hal tersebut dalam lingkup yang spesifik menyangkut permasalahan riset yang akan kita teliti misalnya. Oh, berdasarkan hasil observasi atau berdasarkan data Bappenas ternyata angka stunting di Indonesia misalnya gitu kan ya. Itu sudah sangat spesifik. Kemudian kita harus mengarahkan pembaca pada celah atau ruang kosong pada database riset yang ada. Misal, untuk mengarahkan ini ya kita perlu membaca riset-riset yang terkait dengan penelitian kita, Bapak Ibu. Berarti misalnya kalau kita menulis tentang riset stunting, ya Bapak Ibu perlu membaca, perlu memberikan referensi bagaimana stunting di Indonesia dan celah kosong kita itu yang mana. Mana yang belum diteliti oleh orang lain dari hasil-hasil yang riset yang relevan ini, begitu kan? Nah, itu yang perlu kita ungkapkan di dalam pendahuluan. Dan
Kemudian kita tunjukkan, kita sampaikan bagaimana kita akan mengisi celah atau ruang kosong dalam penelitian kita yang belum pernah diteliti orang-orang lain terkait dengan stunting itu apa sih? Nah, itu perlu kita tambahkan di situ. Jadi Ibu dan Bapak, secara lebih ringkas, begitu ya. Latar belakang ini memuat rangkuman yang sangat singkat gitu ya. Dari perkembangan riset dan riset terkini, dari lingkup riset yang akan kita lakukan. Mau nggak mau, kalau kita menulis latar belakang, kita harus mensitasi hasil-hasil riset orang lain. Bagaimana perkembangannya, gitu ya. Barulah kita tunjukkan, oh berdasarkan beberapa penelitian yang relevan, ini loh yang belum pernah dilakukan. Metode ini yang belum pernah kita dilakukan oleh orang lain. Sehingga riset ini atau artikel ini menambah atau mencoba menggunakan metode A untuk menyelesaikan permasalahan tentang X gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di dalam latar belakang itu kita perlu menampilkan gitu ya kekhasan atau kebaruan dari riset kita. Nah, kita mengetahui kebaruan riset kita itu berasal dari hasil analisis riset-riset yang relevan atau hasil-hasil riset orang lain. Jadi uraian singkat dari apa yang telah dilakukan atau ditemukan oleh peneliti-peneliti lain dan hal-hal yang masih menjadi pertanyaan atau permasalahan dan belum terjawab. Clear ya Bapak Ibu ya? Selanjutnya di dalam pendahuluan itu kita perlu juga memuat dengan jelas apa yang akan kita lakukan untuk menjawab salah satu beberapa permasalahan pada alinea yang kedua tadi. Gitu kan? Maka di alinea ketiga ini kita perlu mengedepankan solusi apa sih yang kita tawarkan untuk mengatasi masalah yang kita angkat dan belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Itulah dalam menulis pendahuluan. Maka Bapak Ibu biasanya saya itu menggunakan ini Bapak Ibu ya. Why no? Mengapa kita melakukan sekarang? Biasanya bisa berupa gini. Kita melakukan ini karena belum ada yang meneliti hal tersebut atau penelitian sebelumnya belum dapat menjawab hal tersebut atau penelitian sebelumnya masih bertentangan dengan hasil dan lain-lain gitu ya. Yang kedua, why this? Mengapa hal tersebut perlu diteliti? Maka jawabannya adalah karena hal yang kita teliti itu menantang atau hal yang kita teliti memiliki dampak atau hal yang kita teliti ini penting untuk diketahui. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, why this way? Mengapa dengan cara atau metode tersebut? Ya, berarti jawabannya karena metode ini bisa jadi belum pernah dilakukan oleh orang lain atau metode ini memperhitungkan hal-hal yang tidak diperhitungkan oleh metode-metode yang digunakan oleh orang lain atau metode yang kita gunakan ini lebih kekinian atau lebih up to date dibandingkan dengan metode-metode yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Gitu ya. Yang keempat, why should the reader care? Mengapa pembaca perlu memberi perhatian pada hal ini? Ya karena hal yang kita lakukan atau tulisan yang kita tulis ini sangat bermanfaat, penting, berbahaya, ataupun yang lain. Jadi inilah Bapak Ibu teknik-teknik yang perlu kita lakukan begitu ya di dalam menulis pendahuluan. Baik Bapak Ibu, sampai sini dulu. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Izin tanya saya, Pak. Ya, silakan Pak Bambang. Iya, tadi kan kalau kita ingin mengisi celah-celah yang di pendahuluan itu kan kita bisa membaca dari hasil penelitian sebelumnya ya Pak ya. Artinya kita dengan membandingkan beberapa hasil penelitian sebelumnya kemudian dari hasil observasi kita, nah itu nanti akan kita gabungkan Pak ya. Kalau hasil bukan ya, kita gabung ya, tetapi lebih kita
kita buat deskripsi bagaimana sih perkembangan riset terkait dengan bidang kita itu. Misal kita riset tentang air gitu ya Pak ya. Iya, Pak. Riset-riset tentang air selama 5 tahun terakhir itu seperti apa begitu ya. Kan kita tahu tuh hasil-hasilnya ya. Kemudian kok masih ada permasalahan tentang air ini? Nah, tentu kita dengan permasalahan itu memberikan solusi yang belum pernah ditawarkan oleh peneliti sebelumnya, begitu loh Pak. Jadi kita mengisi kekosongan di keilmuan itu tadi. Begitu Pak Bambang. Iya, kalau misalnya hasil penelitian sebelumnya itu menunjukkan kesimpulan yang sama, Pak, gitu kan. Apakah kita perlu mencari lagi hasil penelitian yang lain yang memang ada perbedaan gitu, Pak? Hasil penelitian gimana Pak? Sorry. Iya, misalnya kita Hmm. kan membandingkan hasil penelitian sebelumnya, misalnya ada 2 penelitian atau 3 penelitian. Ya memang kan hasilnya sama nih gitu kan. Tidak ada sesuatu yang baru gitu kan. Atau berapa referensi yang bisa kita gunakan, sebanyak berapa untuk kita bisa mengisi celah yang kosong tadi, Pak? Nah, ini penting nih. Oke Pak, baik. Pertanyaannya bagus Pak. Ya, untuk mengisi celah tadi bisa jadi karena saking apa ya? Kita tidak menemukan kekosongan itu bisa jadi ada 2 hal. Memang tidak ada Iya. kekosongan. Ataupun sumber yang kita sitasi atau riset-riset yang kita sitasi itu hanya sedikit sekali sehingga kita tidak bisa menemukan ruang di situ. Iya, Gitu. Pak. Sepengetahuan saya atau sepengalaman saya itu yang namanya sebuah riset itu pasti ada kelemahan, Pak. Oh iya, Pak. Pasti ada. Itu udah pasti gitu kayak. Bisa jadi halnya sama tadi, Pak. Bisa jadi originalitas sebuah riset masalahnya ini sama, hasilnya sama nih, tapi kita menggunakan pendekatan yang berbeda. It's okay, Pak, nggak masalah. Gitu kan, Pak? Oh, 2 Iya, orang Pak. tadi hasilnya sama, tapi pendekatan yang dia gunakan itu pendekatan A. Oke, saya mencoba gitu ya. Masalahnya tersebut itu kita gunakan dengan pendekatan yang berbeda dengan orang 2 tadi. Ya, itulah bisa kita ungkapkan, Pak, di dalam introduction. Jadi nggak ada masalah, Oh, Pak. baik. Justru Iya, dengan itu kita memberikan pendekatan yang berbeda untuk iya. menangani masalah A, gitu loh, Pak. Nah, itulah Jadi yang ya, mengisi kekosongan di keilmuan tadi. jadi dengan pendekatan yang berbeda, Pak ya? Iya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Cukup jelas, Pak. Baik. Ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu, silakan. Mohon izin Pak, mau tanya. Ya. Pertama terkait originalitas tadi yang Bapak sampaikan, itu kalau tidak ada kebaruan dari masalah yang akan kita kaji ataupun pendekatan, misalnya secara tidak sengaja saya itu meneliti masalahnya sama, terus pendekatannya sama, tapi lokasinya berbeda, apakah itu masih bisa dikatakan originalitas? Terus yang kedua, ketika kita memang tidak ada tujuan untuk penelitian, kita hanya perjalanan biasa gitu, tapi di perjalanan itu kita menemukan sesuatu yang memang ada temuan baru. Apakah itu bisa diangkat ke jurnal ilmiah atau bagaimana Pak? Kasih Pak. Bisa, Pak. Kalau misalnya dalam sebuah pengalaman kita, terus itu merupakan hal baru yang belum pernah ditemukan orang lain, itu ya termasuk originality, Pak. Originalitas, Pak. Jadi tadi ya kan kuncinya ada 2 tadi, masalah dan juga metode, Pak. Ya. Kan kalau berdasarkan cerita Bapak tadi, Bapak melakukan perjalanan terus tiba-tiba menemukan hal baru, berarti kan masalah baru, Pak. Ya itu termasuk pada konteks originalitas, begitu, Pak. Pak, siapa ini tadi? Pak Ageng ya? Pak Agung ya? Agung, siap. Ya, begitu ya, Pak, pertanyaannya. Apakah jelas, Pak, jawaban Ya, saya atau masih? tapi mungkin di awal kita tidak berniat cara pengambilan data seperti apa, tidak berniat untuk apa ya, tidak sistematis gitu Pak, karena memang kita cuma perjalanan biasa. Nah, untuk mengangkat ke jurnal ilmiahnya itu apakah kita sebisa mungkin Ya, kalau saya mendengar Bapak berarti ini lebih ke kualitatif begitu ya, Pak ya? Apakah demikian? Begini, dalam sebuah riset ada 2 pendekatan yang sering kita kenal begitu ya. Pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Kalau Prof. Ayu ini orang biologis, pasti kuantitatif gitu ya.
Betul, betul. Itu saklek begitu kan. Tetapi Pak, ada salah satu paradigma yang bisa kita gunakan, yaitu pendekatan kualitatif yang memang pada kalanya, pada saat kita ambil data loh, terus tiba-tiba metode kita berubah nih. Nggak ada masalah, Pak. Itulah yang mendasari pendekatan kualitatif, Pak. Ya. Maka itu tergantung dari perspektif paradigma apa yang kita gunakan dalam riset kita. Kalau kuantitatif, jangan. Nggak boleh kalau kuantitatif ya, Bu Ayu ya. Kalau kuantitatif itu kan tahapannya clear. Betul. Tapi kalau kualitatif, kadangkala karena objeknya nggak ada, kita cari jalan lain nih, gitu kan? Atau kita pakai pendekatan yang lain nih. Itu diperbolehkan dalam pendekatan kualitatif. Apakah itu sah diangkat dalam sebuah karya tulis? Sah-sah saja, asal pendekatannya tadi, Pak, sesuai dengan paradigma yang Bapak gunakan. Begitu, Pak Agung. Clear, Pak? Mohon maaf kalau Siap, clear. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Dilanjutkan ya, Pak ya. Monggo, silakan, Pak. Oke, baik. Kita ngebut-ngebut sedikit ini. Belum nanti saya menayangkan software-software yang bisa kita gunakan gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah mempelajari tentang pendahuluan ya. Yang kemudian ya, selanjutnya adalah ulasan mustaka. Nah, ulasan mustaka ini menjadi salah satu hal yang cukup penting begitu ya di dalam menulis artikel ilmiah. Mengapa demikian? Biasanya ulasan pustaka di dalam sebuah artikel itu berbeda ketika kita menuliskan laporan penelitian. Biasanya ulasan pustaka itu menyatu dengan bagian pendahuluan. Gitu ya, maka di dalam menulis ulasan pustaka ini tidak dituliskan sebagai bagian yang terpisah. Kadangkala sebuah jurnal itu memang dipisahkan, tapi judulnya bukan ulasan pustaka, tapi literatur review, begitu ya. Makanya di dalam jurnal artikel itu biasa dari pendahuluan ada segmen yang menjelaskan literatur review. Maka biasanya ini tidak dituliskan secara terpisah. Nah, sebaiknya ya wajib lah, bukan sebaiknya. Pustaka yang diacu harus ada di dalam pustaka. Makanya untuk mengurangi agar Bapak Ibu tidak misalnya begini, ada yang di pustaka itu tidak ada di daftar referensi, maka kita harus menggunakan software ya, Mendeley, EndNote, Zotero ataupun aplikasi-aplikasi yang lain yang kita bisa gunakan dalam membuat sebuah sitasi gitu ya. Makanya Ibu dan Bapak kadang-kala kan ada di bagian tulisan citasinya tapi tidak ada di daftar referensi, atau sebaliknya ada di daftar referensi tapi tidak ada di dalam badan tulisan. Biasanya kan seperti itu tuh. Kalau seperti itu termasuk plagiasi tuh. Makanya kita gunakan Mendeley, EndNote atau Zotero begitu ya untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang keteleso tadi. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam membuat acuan atau pustaka ini harus relevan Bapak Ibu ya. Relevan dengan kajian yang kita tulis. Mutakhir, apa itu mutakhir Bapak Ibu? Mutakhir itu apa? Ayo. Terbaru. Baru terupdate. Kekinian, mutakhir kekinian. Dan dari acuan primer. Apa itu acuan primer? Sumber utama. Nah, contohnya apa? Acuan primer itu apa contohnya? Ayo. Buku. Acuan yang berasal dari? Buku. Bukan. Buku itu sekunder. Observasi. Penelitian. Riset yang dipublikasi dalam jurnal. Nah, itulah acuan primer. Maka Ibu dan Bapak di dalam menulis artikel ilmiah biasanya jurnal itu mensyaratkan 80% referensi kita itu berasal dari acuan primer. Gitu ya. Maka pasca juga demikian nanti. Tesis Ibu dan Bapak, disertasi Ibu dan Bapak itu juga acuannya berupa acuan-acuan primer 80%. Itu ya. Pernyataan umum tidak memerlukan pustaka rujukan, iyalah. Contoh,
Prostitusi wilayah Pantura sudah sangat memprihatinkan. Itu umum ya Bapak Ibu ya. Kemudian tidak mengutip dengan cara si Badu dalam si Polan atau si Polan dalam si Badu. Nah, itu berarti bukan primer tuh. Sudah pasti. Ya, jadi jangan dilakukan. Nah, itu berarti acuan-acuan sekunder. Nah, itu menulis acuan pustaka. Oke. Kita lanjutkan saja Bapak Ibu ya. Saya rasa nggak ada pertanyaan kalau terkait dengan kajian pustaka. Mohon maaf Pak. Sorry, ada pertanyaan? Mohon maaf tadi kan acuan primer itu apa tadi sempat tidak ada suaranya di saya. Jurnal Ibu. Jurnal. Berasal dari jurnal atau hasil riset ya, laporan-laporan penelitian itu acuan primer ya, Bapak Ibu ya. Yes. Gitu. Clear ya Bu Popi? Terima kasih banyak. Oke, baik. Lanjut. Nah, ini ya. Yang kedua, yang kedua. Nanti minta pulang sana. Mohon maaf yang bocor di mute dulu Bapak. Oke, baik. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Siap. Oke. Metode. Nih, metode itu gini loh Bapak Ibu. Ini kata apa katanya? If you follow my research, then you will get my result. Apa maksudnya ya? Jadi, menyampaikan metode itu sama halnya kita memberikan resep masakan. Ini loh resepnya, trik cara masaknya. Nah, ketika orang lain menggunakan metode itu, maka hasilnya udah jelas dapatnya kayak gitu. Nah, begitulah cara menyampaikan atau menuliskan metode. Seperti membuat resep makanan. Oh, membuat donat itu awalnya kita butuh mentega berapa gram, butuh gula berapa gram, gitu kan? Detail gitu kan? 1 by 1 gitu kan? 1 per 1 sampai langkahnya nanti digoreng, minyaknya jangan panas-panas gitu ya. Wahyu ini yang jago nih kan kayak gitu ya. Jadi metode itu seperti hanya kita membuat resep makanan. Jika resep kita ditiru orang lain itu menghasilkan hal yang sama, mungkin bisa juga sih nanti dapatnya sama, mungkin rasanya sedikit berbeda. Tapi seperti itulah menyampaikan metode Ibu dan Bapak ya. Jadi seperti membuat resep makanan. Makanya di sini saya tulis, if you follow my recipe, then you will get my results. Yes, begitulah metode. Maka di dalam menuliskan metode nanti sesuai dengan paradigma penelitian yang akan kita gunakan. Apakah pendekatan yang kita gunakan ini kualitatif ataukah pendekatan yang kita gunakan itu kuantitatif. Kalau pendekatan yang kita gunakan ini adalah kualitatif, maka penulisan artikel ilmiah menggunakan bersifat naratif dan interpretatif. Gitu ya. Hubungan relasional antar kondisi yang melingkupi harus diungkapkan secara mendalam dan jelas agar fenomena sosial yang teliti dapat dipahami dan ditafsirkan secara proporsional dan kontekstual. Nah, ini penting nih. Kalau dalam kualitatif nih, pemaparan seharusnya tidak terikat oleh teori-teori yang sudah ada, ya, melainkan tetap mengacu dan berdasarkan pada data empirik. Yes, ya. Ini juga penting nih. Tulisan-tulisan artikel ilmiah yang didasarkan pada penelitian kualitatif hampir tidak pernah berpotensi atau berpretensi menghasilkan suatu generalisasi. Generalisasi itu apa sih Bapak Ibu? Kesimpulan secara umum. Gitu ya. Tapi kalau pendekatan kuantitatif beda. Kalau pendekatan kuantitatif kita menggunakan uji yang empirik, menggunakan pendekatan statistik yang sangat empiris, maka kesimpulan-kesimpulan yang digunakan dalam penelitian kuantitatif itu sudah pasti mampu menghasilkan sebuah generalisasi, gitu ya. Di dalam pendekatan kualitatif, kualitas tulisan itu sangat tergantung pada tingkat kualitas pemahaman dan penafsiran dari penulisnya atau penelitinya. Dalam arti,
terkait dengan tingkat ketajamannya dan kedalamannya, bukan persoalan tentang benar atau salah menafsirkan. Mengapa demikian Bapak Ibu? Ya karena pendekatan kualitatif perspektifnya itu pada peneliti. Peneliti sebagai observer, maka bukan perkara benar atau salah, tetapi lebih pada konteksnya begini. Bagaimana tingkat kejelian, tingkat ketajaman, atau tingkat persepsi atau penafsiran oleh seorang peneliti dalam menafsirkan sebuah fenomena. Itu kalau pendekatan kualitatif, gitu ya. Bagaimana kalau pendekatan kuantitatif? Sebaliknya, gitu ya. Kalau kuantitatif, kualitas artikel ilmiah itu ditulis berdasarkan pendekatan kuantitatif, sangat ditentukan oleh kualitas objektivitas data atau teman-teman lapangan serta teori-teori yang diacu. Maka disinilah dengan adanya kuantitatif ini kita dapat melakukan generalisasi secara objektif. Maka di dalam pendekatan kuantitatif itu Bapak Ibu ada teknik-teknik analisis atau teknik-teknik statistik yang memang digunakan oleh peneliti dalam menyimpulkan sebuah penelitian. Kalau dalam manajemen itu kita biasa menggunakan apa Bapak Ibu? Struktur equation modeling biasanya dalam manajemen atau SEM gitu ya. Kalau dalam penelitian eksperimen misalnya ada uji T, uji apa lagi ya, efek size dan sebagainya. Saya dulu suka sekali, kalau Pak juga sama kayak di kuantitatif gitu ya. Tapi sekarang itu saya lebih pada penelitian etnografi, lebih kualitatif. Jadi sudah mengarah ke sana. Jadi lebih ke persepsi para peneliti. Tapi kalau kuantitatif mau nggak mau kita berbicaranya pada angka, Bapak Ibu ya. Jadi teknik statistiknya itu kalau misalnya sampelnya populasinya sekian ribu, berapa sampel representatif yang akan kita gunakan dalam penelitian kuantitatif itu akan mempengaruhi nanti hasilnya. Lah kalau misalnya sampelnya ini nggak representatif, Bapak itu dipertanyakan kesimpulan kita. Berarti kesimpulan kita tidak merepresentasikan dari populasi yang kita ambil. Nah, itulah pendekatan kuantitatif. Tentunya nanti tentunya terkait dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif mungkin bisa diperdalam di mata kuliah metode penelitian. Begitu ya, Bayu ya. Dan sekarang ada lagi mixed method gitu ya, yang menggabungkan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Oke. Hasil nih. Result and discussion. Di dalam hasil, apa saja yang harus kita peroleh? Apa yang Bapak Ibu peroleh dalam riset itu dicantumkan di dalam hasil. Sajikan dalam paragraf data utama hasil dengan benar. Nah, seyogianya, sebaiknya Ibu dan Bapak menggunakan ilustrasi. Ilustrasinya berupa apa? Tabel, gambar, ataupun cara-cara yang lain untuk mempermudah para pembaca. Jangan begini Bapak Ibu ya. Datanya ada di dalam tabel. Kemudian kita jelaskan kembali berdasarkan isi tabel di atas rata-rata kelas A sekitar 50%, kelas B 60%. Kan sudah ada di tabel. Kan sudah ada di grafik, ngapain kita perjelas lagi? Itu nggak boleh. Ya, itu namanya apa ya? Redundansi gitu ya. Kalau data yang ada di tabel itu, kalau datanya itu sudah ada di dalam tabel, dalam gambar, ya nggak perlu kita ungkapkan lagi. Tetapi bagaimana kita memaknai tabel ataupun gambar ataupun grafik yang ada di dalam tulisan kita. Biasanya yang sering terjadi ada di dalam tabel, ada di dalam deskripsi. Wah, itu nggak boleh ya. Ngapain? Kita kan sebenarnya kita membuat tabel, membuat apa grafik itu kan sebenarnya menyederhanakan toh Bapak Ibu ya, membuat sajian data kita itu lebih ringkas, lebih komunikatif gitu kan ya. Nah, itu tujuannya. Selanjutnya, jangan membahas hasil di dalam bab ini. Karena kalau saya hasil kan hasil toh, belum dibahas toh. Nanti yang kita bahas itu adalah di discussion. Di sini itu kita menulis hasil. Benar-benar hasil yang kita dapatkan selama riset. Maka di dalam hasil ini tidak ada sumber acuan. Jadi kan hasil kita kan. Beda lagi ketika nanti kita menulis pembahasan gitu ya.
di dalam pembahasan ini tempatnya Bapak Ibu untuk berargumentasi, berkonfrontasi dengan hasil-hasil riset orang lain. Semakin banyak Bapak Ibu mensitasi, berkonfrontasi dengan hasil-hasil riset orang lain, Ibu bandingkan, kontraskan hasil riset Ibu dan Bapak dengan hasil-hasil riset orang lain, itu semakin bagus, gitu ya. Jadi di sini Bapak Ibu di dalam discussion ini tempat Bapak Ibu untuk berargumen, berkonfrontasi hasil-hasil riset Bapak Ibu. Kemudian di sini juga kita memaknai atau menginterpretasikan hasil temuan dari riset kita. Kemudian apakah, ini penting nih, hasil ini menjawab tujuan ataupun tidak. Apakah sesuai dengan hipotesis, apakah tidak. Apakah hasil-hasil ini menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sudah kita buat. Gitu ya. Kaitkan hasil riset kita dengan pendapat ataupun hasil-hasil penelitian orang lain. Kemudian masukkan atau tambahkan sumber-sumber acuan primer untuk memperkuat hasil riset kita. Gitu ya. Maka sebaiknya di dalam discussion atau pembahasan ini perlu Bapak Ibu mensintasi, mengacu ya acuan-acuan primer yang memperkuat ataupun bisa menambahkan kekuatan dari riset kita. Oke, itu di result and discussion. Kemudian kesimpulan. Ya, namanya kesimpulan itu simpul, Bapak Ibu ya, tidak mengulang hasil secara verbatim, tidak mengulang hasil secara verbal tuh di hasil ada kita ulang lagi di conclusion, nggak boleh. Kemudian kita buat generalisasi secara hati-hati jika penelitiannya kuantitatif. Kemudian sebaiknya implikasi juga kita tulis di dalam temuan. Gitu. Implikasi temuan kita itu kita tulis dalam bab ini. Dan yang terakhir, kalau memang penelitian harus dilanjutkan, bagian mana yang harus dilanjutkan dan harus bagaimana. Inilah yang dijadikan referensi oleh peneliti yang akan datang untuk menindaklanjuti dari hasil penelitian Ibu dan Bapak. Gitu ya, itu kesimpulan. Acknowledgement itu ucapan terima kasih, begitu ya. Kalau Bapak Ibu diberikan dana ataupun nama-nama yang sudah terlibat di dalam riset, ungkapkan secara wajar dan referensi. Nah ini penting Bapak Ibu ya. Di dalam menulis referensi itu kita harus melihat template paper atau manuskrip yang akan kita tuju. Apakah dia pakai penomoran atau triple A atau nama tahun atau APA. Ya, nanti kita coba praktekkan ya Bu Ayu ya, menggunakan Mendeley. Cermati mutu pustaka acuan nih, apakah sumbernya primer, apakah mutakhir, itu lebih dari 80%. Nah, di dalam menulis artikel di jurnal nasional maupun internasional, kita harus mempertimbangkan sumber acuan ini. Karena reviewer itu melihat dari banyaknya dan juga kemutakhiran dari sumber acuan yang kita acu gitu ya. Semakin mutakhir, semakin banyak artikel primer yang kita citasi, itu menunjukkan kualitas artikel kita itu benar-benar berkualitas. Ya, kalau misalnya artikel referensinya Bapak Ibu hanya buku semua, berarti ini sudah pasti jarang melihat hasil-hasil riset yang relevan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sumber acuan itu menunjukkan kredibilitas dari seorang peneliti. Si peneliti ini sering baca enggak hasil riset terkini gitu ya. Nah, itu penting Bapak Ibu, jangan disepelekan. Apalagi sumbernya itu website gitu. Waduh. Ya enggak diterima Bapak Ibu ya. Jadi 80% itu acuannya itu harus acuan primer dan mutakhir. Periksalah kelengkapan nama pengarang, nama depan dan nama belakang. Biasanya kalau di dalam Mendeley Bapak biasanya ada sih langsung ini. Sesuaikan dengan acuan di dalam teks, ya. Nah, periksa kelengkapan identitas artikel, apakah volumenya,
nomor halamannya, tahunnya, dan sebagainya. Nah, nanti kita coba praktekkan Bapak Ibu ya. Kemudian periksa nama penerbit dan satu nama kota, misalnya New York Academic Press, Bogor, apa gitu ya, Universitas Pakuan, apa gitu ya. Nah, kita harus ngecek satu per satu. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak, kita harus menggunakan aplikasi-aplikasi ini untuk mendukung sumber kita di dalam menulis sebuah artikel. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita praktek menggunakan Mendeley. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu rasanya cukup jelas ya. Boleh kita langsung saja ke praktek Mendeley, Pak Didit, mengingat keterbatasan waktu. Monggo. Iya, Ibu. Ya, baik. Bapak Ibu, sebelum saya ke Mendeley, apakah ada yang sudah mendownload Mendeley? Sudah, Pak. Sudah. Sudah beneran nih? Benar, Pak. Nggak perlu diulang ya Bapak Ibu ya untuk mendownload Mendeley ya. saya anggap teman-teman mahasiswa sudah punya aplikasi Mendeley dan langsung kita gunakan, begitu ya? Mendeley desktop kan ya, Pak ya? Yes, betul. Belum Pak saya. Ya, download dulu. Ya, kalau belum download ya nanti lah sambil jalan ya. Tapi nanti secara apa singkat saya coba jelaskan. Oke? Dari jam 5 ya, Bapak Bayu ya. Iya. Nanti kan rekamannya akan dibagikan Bapak Ibu, tenang saja ya. Bentar. Baik Bapak Ibu. Kalau sekarang itu Mendeley harus online ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu mah enggak. Sebentar, ini aplikasi Mendeley-nya Bapak Ibu. Saya buka dulu. Mana? Nah, Bapak Ibu, ini Mendeley ya Bapak Ibu ya, yang sering saya gunakan dalam menulis apapun ya, artikel ilmiah ya. Ini adalah contoh-contoh sumber-sumber referensi yang memang sudah saya kumpulkan, sudah saya kategorikan ya Bapak Ibu. Misalnya ini tentang STEM Teacher Conception itu saya sudah punya beberapa artikel yang memang sudah saya masukkan di dalam akun Mendeley saya. Nah, caranya Ibu dan Bapak, misalnya ya, saya ingin menulis gitu ya. Nah, misalnya ini ya, pendidikan STEM sangat pendidikan profesionalisme guru di bidang STEM misalnya ya. Perlu dilakukan secara berkelanjutan. Nah, misalnya ini saya ingin memasukkan citasi begitu ya untuk untuk kalimat ini, berarti karena Word saya sudah terinstall Mendeley, tinggal saya masukkan saja di sini Bapak Ibu ya. Misalnya tadi di sini ya. Nah, ini ya, misalnya ini itu menurut misalnya menurut ini gitu ya misalnya. Nah, sehingga dia sudah citasi langsung ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini menggunakan format APA. Tapi kalau ingin kita mengubah menggunakan sistem penomoran ya tinggal diganti saja ini station settingnya. Ini Bapak Ibu ya, pakai penomoran misalnya. Nah kan, nah sudah langsung dia menggunakan sistem penomoran. Tapi kan biasanya
banyaknya yang menggunakan APA. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita ingin menulis lagi ya tinggal dilanjutkan. Selain itu gitu ya. Selain itu, pendidikan STEM dapat meningkatkan misalnya ya minat belajar siswa, minat belajar misalnya, kreativitas siswa dan keterampilan pemecahan masalah siswa. Ini misalnya menurut siapa ini? Berarti saya citasi lagi nih. Misalnya ini impact STEM. Ya. Misalnya menurut ini, ya menurut ini misalnya ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Sudah otomatis lah. Loh Pak, kok nggak ada daftar pustakanya ya? Tinggal insert bibliografi. Bapak Ibu, jadi apa yang kita citasi itu sudah masuk secara langsung ada di bibliografi kita. Jadi simpel saja. Oke. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Pasti bingung sih saya rasa karena harusnya mah download dulu ini. Tapi saya sekedar masih memberikan gambaran terkait Bapak Ibu bagaimana menggunakan Mendeley itu saja. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu. Jadi caranya Ibu dan Bapak harus Mohon izin bertanya. install baru nanti ditukar. Silakan. Mohon izin bertanya Bapak, ini setelah melihat Bapak bagaimana memasukkan ke sini, berarti tidak bisa kutipan langsung dari jurnal yang saya buka itu, misalnya satu kalimat atau dua kalimat dipindah langsung kemudian diberi keterangan dengan referensi tersebut ya. Baiknya lebih baik berarti diparafrasekan saja gitu intinya ya Pak. Betul, betul. Betul. Nah, nanti kalau pengen cepat, kita pakai robot tuh. Ada step selanjutnya. Sekarang itu enak loh Bu Ayu. Ya, Betul. Bapak Ibu. Sekarang itu kita kan ya manfaatkan robot-robot aja asal memenuhi etika ilmiah. Toh, betul kan? Nah, Betul. Rekomendasi robot yang amannya Pak? Rekomendasi robot yang Nah, aman untuk itu parafrase. pertanyaan yang bagus sekali Bu Popi ya. Nah, teman-teman semuanya, kita akan mengadakan pelatihan penulisan artikel ilmiah dengan teknologi AI, Iya. ya, Artificial Intelligence. Jadi Bapak Ibu tunggu saja tanggal mainnya. Pertemuan 3 ya Pak ya. Mohon Iya. maaf, punten, kalau yang ini nanti berbayar Bapak Ibu. Karena kita mendatangkan narasumber selain Pak Didit, juga ahli dari ChatGPT itu. Nah, Bapak Ibu, tolong saja ditulis tanggal mainnya yaitu 23 November. Bapak Ya. Ibu, tolong 23 November nanti siap-siap ya. Bayarnya berapa, Bu? Nah, Murah. ya, yang pasti terjangkau Bapak Ibu. Yang jelas manfaatnya besar untuk membantu Bapak Yes. Ibu penulisan karya ilmiah. Monggo Pak Didit dilanjutkan. Makasih, Ya. Bu. Sebelum ke sana, mungkin saya kasih clue-clue dulu gitu ya. Saya kasih clue dulu nih. Apa saja yang kita butuhkan selain Mendeley? Tadi kan saya sudah di awal sudah pernah kasih tahu ya. Bapak Ibu, sebentar. Rupanya ini bersemangat ini Bu Ayu. Ya, segera Iya, semuanya Pak. agendakan ini. Ya nggak ada seruginya Bapak Ibu ya. Bayar juga nggak mahal. Saya juga ikut Bapak Ibu ya. Saya itu ikut pelatihan kayak gitu ya. Bayar 500.000, 600.000. Tapi kalau kita mah nggak sampai segitu kali ya Bu. Enggak. Terus terang saja. Saya itu ikut waktu itu dengan UGM, dengan UI gitu ya, dengan IPB. Online padahal Bu. Berseri gitu kan. Iya, betul. Tapi itu ya alhamdulillah lah bisa kita manfaatkan dengan baik dengan kegiatan-kegiatan demikian. Oke. Tadi saya bentar Bu.
Boleh izin sambil bertanya lagi Oh, satu boleh. lagi. Jadi Pak, saya bertanya seperti itu kan harapannya juga bisa seperti Bapak ya, bisa menghasilkan dari jurnal-jurnal atau sitasi juga gitu. Nanti mudah-mudahan Bapak juga bisa berikan triknya kok bisa sampai tembus nominal seperti itu. Mungkin ada cara tersendiri kan tidak sembarangan ya Pak ya. Selain tulisannya bagus juga kan mungkin dengan prosedurnya seperti apa agar banyak di antaranya memang mendengar membuat jurnal ternyata bisa menghasilkan gitu. Terima kasih. Mohon maaf Pak, banyak pertanyaan. Wah, Baik, Bu ya. Popi sudah mendaftar dulu ya. Ini peserta pertama Pak, dan teman-teman yang lainnya silahkan untuk mendaftar ke Scientific Center. Ya, Monggo Pak Didit. Bu. Iya tadi Bu ya, menulis itu perlu jam terbang ya Bu ya. Iya, saya itu sampai sekarang aja baru seminggu yang lalu itu saya sedih Bu. Udah revisi berkali-kali ternyata di reject. Itu Q1 sih memang. Saya pengennya mah gratisan aja sih memang. Saya cari yang gratisan nih. Jadi kualitasnya luar biasa Bu ya. Ya kita yang pertama nggak boleh baper Bu. Karena yang kita tulis itu kan direview oleh orang banyak ya Bu ya. Jadi tetap apa ya ketika nanti kita mengalami perijekan dan sebagainya, ya kita harus tahan mental, kita perbaiki kelemahan kita ada di mana. Terus kita submit ke jurnal yang lain. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, memang kita harus rajin, rajin baca, Bu ya. Sering melihat hasil-hasil riset orang lain, kemudian kita coba parafrase. Mungkin Bu Ayu yang lebih paham terkait itu karena beliau sudah profesor Bu dan profesor kan sudah mengalami semua itu. Kalau saya kan anak buahnya nih Bu, aja di itu kan Bu Ayu nih. Tapi memang mungkin itu pengalaman saya, mungkin juga dialami oleh Prof Ayu begitu ya. Jadi sampai sekarang pun saya banyak mengalami perijekan Bu. Nanti saya itu kan buktinya nih. Ada barusan seminggu yang lalu saya itu Q1 Bu tentang pendidikan saya di reject Bu ya. Apakah saya nangis bombay? Enggak Bu, ya biasa aja di dalam menulis itu ya memang kualitas artikel kita ya kurang bagus ya kita perlu harus sadar tentang itu. Kemudian kita perbaiki berdasarkan hasil review dari yang pertama itu. Kemudian kita coba ajukan ke jurnal-jurnal yang lain. Begitu ya Bu ya. Dan tadi Bu perlu jam terbang Bu. Ya harus berlatih lah, pelan-pelan gitu ya. Tapi sekarang Ibu dan Bapak nggak sesusah dulu menulis itu. Kenapa? Kita sudah difasilitasi robot-robot pintar. Ya, banyak robot-robot nanti saya contohkan deh. Banyak-banyak robot pintar yang bisa membantu kita. Kalau dulu Bu, zaman S3 belum ada Bu. Cuma 5 publikasi. Ya, mau nggak mau Bu. Sekarang itu nulis artikel seminggu itu bisa jadi Bu. Bahkan kurang dari seminggu karena sangat canggih Bu. Dengan adanya artificial intelligence itu sangat memudahkan kita untuk menulis artikel. Ya tentu kita harus mempertimbangkan etika-etika dalam penggunaan AI gitu ya. Tidak apa ya? Tidak secara langsung kita harus mempercayai AI itu, tapi dengan adanya AI itu kita benar-benar terfasilitasi. Nanti saya contohkan deh. Jadi ya Bu Popi ya. Nah ini contohnya Bu. Contohnya ini. Ini yang sudah saya gunakan juga nih. Nanti yang lain mah nanti ketika ada pelatihan. Kalau sampaikan semuanya nanti nggak ada yang ikut pelatihan. Dan waktunya juga nggak cukup sebenarnya. Misalnya nih, saya ingin tahu tentang apa Bapak Ibu? Mau tahu tentang apa? Ayo, yang mau tahu tentang tema apa misalnya, silakan. Bapak Ibu ada punya topik yang diminati? Silakan. Strategi marketing. Strategi marketing. Misalnya impact of, misalnya Marketing. ya. Tulisannya gimana Bu? Marketing itu gimana? Market pakai Kak. Ya, betul. Ini ya. Betul.
Oh, pasal 5 lebih 10 nih. Ntar Bapak Ibu yang masih proses ini. Sinyalnya kurang bagus nih Bu Ayu. Iya, nggak apa-apa. Bapak Ibu sudah melihat ya bagaimana contoh kita menggunakan AI untuk penulisan karya ilmiah. Ini masih pembukaannya Bapak Ibu. Nanti kalau di pelatihannya lebih menarik lagi. Oh, nanti ada Tunggu. ini Ya, saya lihatkan sebentar aja ini. betul. Lama banget. Kenapa ya? Biasanya enggak. Mungkin sambil mengisi waktu Bapak Ibu sudah diisi daftar hadirnya semua Bapak Ibu, mangga. Sudah Bu. Sudah Bu. Nah, kemudian di situ Sudah Bu. mangga Ibu, mangga. Ada Google Form untuk umpan balik ya. Pelatihan sudah diisi juga. Ya, mangga. Jadi Bapak Ibu, persyaratan untuk mendapatkan e-sertifikat itu kalau Bapak Ibu sudah mengisi daftar hadir maupun umpan balik dari kegiatan pelatihan kita. Mangga Bapak Ibu. Ibu, punten bisa dikirim lagi link daftar hadir, Bu. Tadi saya Oh iya, boleh. Sebentar ya Pak. jadi belum bisa. Makasih Bu Prof. Mangga. Udah lagi Bu. Bu Ayu, maaf mau bertanya Bu Ayu. Ya. Mungkin untuk persiapan AI yang akan datang itu mungkin ada hal-hal yang perlu dilakukan sehingga nanti kita pada saat mengikutinya lebih mudah. Kayak seperti ini terus terang saya belum sempat mendownload Mendeley jadi saya nggak bisa itu. Silakan Mbak Ayu. Ya, Bapak Ibu dapat mendaftar ke TU Prodi masing-masing. Untuk pembayarannya akan kami segera kabari. Lalu untuk software yang akan diperlukan dalam pelatihan nanti, Pak Didit mungkin kita pakai si site ini ya Pak ya? Ya, site ini terus nanti pakai ChatGPT juga. ChatGPT tapi yang berlangganan gitu ya. Tentu gini aja Bu, sebenarnya Bapak Ibu nggak perlu menyiapkan apa-apa ya. Mungkin nanti di dalam pelatihan itu ada beberapa materi, khususnya mungkin nanti dari softwarenya dulu, baru ke penulisannya. Jadi
nanti satu apa ya? Kita kan Satu beberapa paket. periode gitu ya, Bu ya. Satu periode itu Bapak Ibu nanti lengkap dapat softwarenya, dapat materi penulisannya, bahkan bagaimana cara menggunakan si software ini. Cukup Bapak Ibu membawa laptop dan membawa diri. Dan membayar pendaftarannya ya tentu ya Bapak Ya Ibu itu ya. aja. Kita paket-paketan gitu, Bu. Iya. Dicatat tanggalnya Bapak Ibu. Sudah mendaftar ChatGPT yang berbayar ya? Apa, Bu? Gimana? Halo? Ya, Bu? Tadi dikatakan bahwa ChatGPT digunakan yang berbayar. Ya. Apakah kami mahasiswa juga harus mendaftar yang berbayar? Ya, tergantung Ibu dan Bapak gitu ya. Tetapi memang untuk memanfaatkan ChatGPT itu ya saya sendiri berlangganan, Bu. Saya itu berlangganan, ada yang sebulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Saya juga berlangganan. Kalau berlangganan berapa, Pak? Saya kemarin itu sekitar 300-an untuk 3 bulan, Bu. Ya, jadi itu bisa Bapak Ibu gunakan atau misalnya patungan, Bu. Satu Iya, patungan. berapa orang gitu kan bisa toh. Tapi kalau Iya. saya kan saya butuh ya, Bu ya. Jadi saya langganan itu sampai 3 bulan, tapi khusus untuk akun saya. Dan kalau orang lain minta nggak saya kasih, Bu. Wah, itu saya kan. Tapi kalau Bapak Ibu pengen nyoba kan bisa 5 orang langganan jadi satu akun kan bisa digunakan gantian gitu loh, Bu. Jadi banyak strategi lah yang bisa Bapak Ibu gunakan. Iya. Sama Terima kayak kasih. Sites AI ini kan saya berlangganan, Bu. Kalau nggak berlangganan nggak bisa. Saya ini itu juga berbayar juga ya, Pak? Bayar. Dan saya butuh, Bu. Itu berapa, Pak, bayarnya? Murah, Bu. Di Tokopedia banyak itu yang Oh, ratusan ribu. oke. Tokopedia nggak sampai jutaan, Bu. Iya, Pokoknya mau bayar. bakso Ibu dan Bapak. Tenang aja. Ya, mahalan kita kalau beli pulsa tuh lebih mahal beli pulsa daripada atau lebih mahalan skincare dah daripada ini. Bener. Lebih mahalan kita Israel beli juga skincare. wajib, Pak. Biar kinclong. Biar glowing ya, Bu. Ya glowing, Kami hari ini bagikan kalau nanti nggak di glowing chatroom. gelap, Pak. Kemudian untuk mengisi Bapak Ibu yang kita keluarkan itu berupa investasi. Nantinya juga akan kembali kepada kita. Betul Bapak Ibu? Betul. Nah, Baik. ini kan sudah nih contohnya ya. Ini sudah. Misalnya ini tadi ini masih apa? Jadi kita ingin melihat bagaimana sih impact of marketing dulu. Udah langsung Bapak Ibu. Kita disuguhkan riset-riset tentang dampak e-marketing. Nah, tinggal nanti kita sesuaikan aja. Nah pas ini mulai sekali lagi nih, tuh kan, udah ada nih Bu. Tinggal kita copy aja Bapak Ibu. Kalau mau ngopi, tapi juga nanti kita harus parafrase Bapak Ibu. Ya, sudah clear kan? Kelihatan Bapak Ibu? Nah, tinggal kita copy nih di sini nih, plug, gitu kan? Tinggal dikopikan ke Word atau sesuai dengan Ibu dan Bapak. Terus nanti bagaimana citasinya Pak? Kita tinggal ini aja nih, kita tinggal download referensinya. Nah, dalam bentuk apa? Supaya referensi yang ada di sini itu bisa masuk di dalam Mendeley, kita ekspor dalam bentuk RIS, Bapak Ibu. Klik. Nah, gitu kan. Loh, kan udah selesai ini saya langganannya karena udah habis, udah nggak bisa. Nah, belum saya permak lagi nih ya. Tinggal di ekspor saja Bapak Ibu ya. Dalam bentuk RIS nanti hasilnya baru kita masukkan ke dalam Mendeley, begitu. Nah, itu contohnya saja. Itu salah satunya ya. Tuh, betapa mudahnya kita membuat referensi dan sebagainya. Sekarang kita beralih ke ChatGPT yang lain. Yaitu tadi baru set AI ya. Yang kedua, kita pakai SciSpace. SciSpace itu yang ini. Bapak Ibu, sudah kelihatan? Terlihat, Pak. Nah, misalnya saya mau tentang STEM robotik gitu ya. Dia akan menampilkan artikel-artikel tentang STEM robotik, Bapak Ibu. Pak, maaf boleh bertanya? Iya, kan yang kita ketahui itu ya, penggunaan AI itu kan banyak ya aplikasinya. Itu pemilihan yang tepat
yang akan kita gunakan tuh bagaimana ya? Nah, itu penting tuh, penting ya. Bu siapa tadi? Ibu 100. Marina. Bu siapa? Ibu Marina. Bu Marina dari prodi apa, Bu? Saya manajemen pendidikan. Pendidikan, baik, Bu. Ya, tadi Bu ya, memilih IAI yang tepat untuk kita. Biasanya saya itu bisa peneliti-peneliti menggunakan tadi Bu, site AI ya satu, kemudian site space, yang kedua pakai ChatGPT, tetapi ada tekniknya Bu, ada prompt-prompt yang nantinya harus kita sepakati, harus kita buat. Tentunya kalau sekarang juga beres Bu, ya nggak beres. Tapi yang biasanya saya gunakan Bu ya untuk AI ini tadi 3 saja cukup sebenarnya. Satu tadi set AI, yang kedua adalah side space yang nanti akan saya tunjukkan ini barusan, dan yang ketiga adalah ChatGPT. ChatGPT yang biasa tuh Bu, tapi yang kita yang pakai berlangganan yang nantinya kita bisa membuat khusus untuk manuskrip artikel. Begitu Bu Marina. Nah, nanti untuk lebih jelasnya ya nggak cukup Bu waktunya sekarang Bu, dan juga akan membingungkan ketika dijelaskan secara online seperti ini. Begitu Bu Marina. Ya baik Pak, terima kasih. Untuk ChatGPT emang yang premium sih Pak, yang pernah saya cek itu, kalau yang biasa nggak bisa. Oke, terima kasih Pak Didit. Ya, nah ini ya Bapak Ibu ya, ini contoh nih ya, contoh Bapak Ibu, saya ingin mencari tentang STEM robotik. Di sini Bapak Ibu sudah dihasilkan beberapa riset tentang STEM robotik. Betapa mudahnya. Sudah langsung di sini, insight-nya apa, metode yang digunakan apa, konklusinya apa, future research-nya apa, research gap-nya apa, sampai ke yang lain. Jadi kita tidak perlu membaca satu persatu gitu loh. Kalau dulu Bu, zaman kita kuliah Bu Ayu ya, sebelum ada jajan ini ya satu persatu Bu. Ya, tapi sekarang itu dengan mudah sudah dipetani, sudah dianalisis. Kita nggak perlu membaca satu persatu artikel ini itu isinya apa, sudah ada di situ. Sudah di dalam bentuk tabel malah. Maka saya rasa Ibu dan Bapak tidak ada alasan bagi Bapak Ibu untuk nggak bisa menulis atau nggak bisa membaca artikel, itu nggak ada alasan kalau sekarang gitu ya. Karena memang betapa canggihnya metode-metode yang AI yang memang berfungsi dalam memanajemen sebuah riset menurut saya. Begitu Bu. Ya, jadi Bapak Ibu nanti tolong aja dilihat di Tokopedia ya, ada side space itu belakangan juga murah. Itu 100 ribuan Bu. Berapa bulan gitu. Kalau aslinya ya mahal loh Bapak Ibu ya. Cuma kita belinya di Tokopedia atau Shopee gitu ya. Itu murah itu. 100 ribuan bisa 3 bulan. Saya juga pakai itu 100 ribuan itu kok Bu. Ya, kemudian set AI ya, dan juga berlangganan ChatGPT yang premium. Nah, nanti untuk tekniknya bagaimana membuat prompt-promptnya akan dilatih ketika pelatihan selanjutnya. Begitu Bapak Ibu. Bu Ayu, bagaimana sudah setengah 6 ini? Bentar lagi maghrib. Waktunya Bapak Ibu ya, bagi kita untuk mengakhiri pelatihan ini sangat menarik sekali dan bermanfaat buat Bapak Ibu nantinya dalam penulisan artikel ilmiah yang merupakan kewajiban bagi kita yang akan menyelesaikan pendidikan di pasca sarjana. Jadi ada pertanyaan, apakah seminar yang nanti ini akan terbuka untuk umum Bapak Ibu? Ya, tapi kami sangat mengutamakan mahasiswa pasca dulu. Ya. Apabila nanti kuotanya sudah masih cukup, kita akan menerima peserta dari mana saja di luar mahasiswa pasca, asalkan mahasiswa pasca semua sudah terakomodasi. Begitu ya Pak Didit ya? Jadi begini Bapak Ibu, nanti silakan daftar saja gitu ya. Ini bukan jualan sih. Tujuan kami itu jangan sampai begini Bapak Ibu ya, jangan sampai nanti Ibu dan Bapak untuk syarat-syarat publikasi Bapak Ibu harus bayar mahal sampai puluhan juta itu. Betul sekali. Itu tujuan kami. Yang kedua, jangan sampai nanti ketika Bapak Ibu lulus dari pasca nggak bisa menulis. Zaman seperti ini itu sangat mudah kok Bapak Ibu. Ya, jangan sampai Bapak Ibu nanti tergiur ya, godaan-godaan gitu kan. Padahal kita bisa melakukannya dengan mudah. Saya nggak mau mahasiswa kami seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Untuk pelatihannya mungkin nanti offline ya Bu Ayu ya. Karena kalau online hybrid Pak. Hybrid. Betul, iya. Hybrid. Dan nggak tahu masalah biaya Bu Ayu itu yang menentukan. Saya rasa ya sudah. Nanti akan segera kami rilis Bapak Ibu. Daftarnya ke TU Prodi masing-masing Bu, enggak?
Baik. Ya, dan juga periodik ya Bu ya, untuk Periodik. Betul. dibatasi dulu berapa. Kalau kebanyakan sampai ratusan kan nggak efektif juga Nggak ya. Bu. efektif, betul. Karena kita bukan hanya pelatihan saja Bapak Ibu, tapi praktik sampai membuat jadi manuskripnya. Diusahakan, begitu Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, karena waktu juga yang memisahkan kita, terima kasih kami sampaikan sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Didit yang sudah sangat baik hati membagikan ilmunya. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Jangan lupa, kita punya event penting tanggal 23 November, itu hari Sabtu ya Bapak Ibu. Monggo, itu dialokasikan agendanya untuk mengikuti pelatihan penulisan artikel ilmiah dengan bantuan AI. Demikian Bapak Ibu, sampai bertemu lagi di pelatihan tanggal 28 Oktober. Jangan ini tamu. Terima kasih Bu Ayu. Ya, minggu depan kita ketemu lagi Bapak Ibu. Terima kasih, Wahyu. Minggu depan